Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman sekalian. Ini adalah video yang kelima ya dalam seri Spiritual Science. Jadi kuliah-kuliah Spiritual Science itu bisa disajikan dalam 3 mode. Ada mode estetis, ada mode klinis, ada mode filosofis gitu. Nah, saya terangkan dulu. Secara filosofis, maka yang kita terangkan itu adalah posisi-posisi spiritual ya, dari 20 ke 1000 misalnya. Dan penjelasan filosofis itu kita membahas peta kesadaran lebih banyak secara filosofis pada aspek God view dan pada aspek life view gitu. Itu cara mempelajari peta kesadaran ya sebagai objek formal dari spiritual science. Lalu secara klinis yang kita pelajari klinis itu adalah pengalaman progresifnya. Pengalaman progresif. Secara estetis itu di situ ada pengujian level LOC gitu. Itu bisa ditampilkan kajiannya estetis. Jadi teman-teman nanti akan melihat atau menyaksikan video-video dalam topik spiritual science itu pada 3 aspek ini. Aspek filosofisnya yang akan banyak membahas God view dan life view. Aspek klinisnya itu dalam bentuk pengalaman-pengalaman progresif ya, lompatan-lompatan kesadaran, dan pengalaman aspek estetisnya itu soal pengujian LOC gitu. Nah, untuk kuliah kali ini saya akan membawakan kajian klinis, tetapi ini sudah filosofis klinis lah. Jadi kalau kajian klinis itu teman-teman perlu hadir langsung ya di kantor atau ketemu di sambil ngopi, lalu ada masalah ya, di situ masalah kita bedah secara klinis gitu. Tadi pagi saya mengisi kuliah Sadar Miskin ya. Tadi pagi saya mengisi kuliah Sadar Miskin kepada tim reseller ya. Tim resellernya TIPAI. Awalnya kuliah ini ditujukan kepada mereka-mereka yang belum atau susah jualan gitu. Lalu kemudian saya membedah secara klinis progresif kesadaran kenapa orang-orang itu susah jualan atau bermasalah ketika jualan gitu. Nah, dari kuliah tadi pagi saya akan tampilkan bahwa orang itu perlu menyadari kemelaratannya. Jadi, progresif orang itu ada, kita mulai ya secara progresifnya. Pertama itu ada orang, ada jiwa, ada diri yang tidak sadar dengan kemelaratannya gitu. Ini termasuk tipe diri yang dia sifatnya itu membuang tanggung jawab kehidupannya. Jadi tanggung jawabnya dibuang. Pokoknya kehidupan itu adalah tanggung jawab orang lain. Itu tipe pertama yang tidak sadar dengan peran, yang tidak sadar dengan kemelaratannya, atau tanggung jawabnya itu dia buang. Tanggung jawab pada kehidupan itu dibuang. Pada level kedua, pada tingkat kedua dari orang miskin itu adalah level di mana dia sudah menyadari kemelaratannya, tetapi masih mau menghindari tanggung jawab. Menyadari kemelaratan, tapi
Ya, tapi masih menghindari tanggung jawab. Itu dia. Jadi kalau yang pertama ini, level 1 ini, orang yang tidak sadar dengan kemelaratannya, artinya tanggung jawab kehidupan itu adalah dibebankan pada orang lain, itu orang-orang yang level-level di sini nih. Level-level 125 ke bawah. Sementara orang yang sudah menyadari kemelaratannya tapi masih mencoba menghindari tanggung jawab, biasanya itu level-level sini. Seperti itu. Pada level ketiga, ada orang yang ada jiwa yang sudah menerima tanggung jawab tapi minim skill untuk menyelesaikan tanggung jawabnya. Situ biasanya level-level di 200, level yang ini, LOC-nya. Dia menyadari tanggung jawabnya, dia tidak mulai fokus untuk planning ya, tetapi skillnya masih minim. Jadi saya menjelaskan ini kepada tim resellernya TIPAI, itu biar mereka menyadari posisi kejiwaan mereka, posisi diri mereka ketika berhadapan dengan tugas untuk jualan gitu. Ada juga orang-orang yang posisi dirinya itu adalah di level dia udah naik, menerima tanggung jawab dan sudah ada planning. Ya itu. Nanti ada juga orang-orang yang dari 200 tidak hanya planning tetapi sudah punya skill untuk problem solving. Problem solving dimulai dari kemampuan problem solving orang dimulai dari sini, sini, dan sini. Sampai di atas-atas ini. Kemampuan problem solvingnya. Jadi itu. Jadi kalau misalnya ada orang atau ada tim kita yang susah jualan, coba diperiksa tingkat kesadarannya. Coba diperiksa, jangan-jangan masih di sini. Jangan-jangan masih di sini. Jangan-jangan masih di sini. Jangan-jangan masih di sini. Jangan-jangan masih di sini atau masih di sini. Jika orang tidak menyadari posisi spiritualnya terhadap kehidupan, maka dia akan terus-menerus mengulangi kehidupan yang sama dari waktu ke waktu gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya aku udah bisa menentukan aku kayaknya di sini deh. Bagaimana melampauinya? Lah itu kalau untuk melampaui itu kan pekerjaan klinis, dia harus hadir langsung ya. Jadi kuliah ini sifatnya filosofis klinisnya untuk identifikasi diri. Saya kira untuk kuliah ini ya teman-teman bisa dapat poinnya. Ini nggak terlalu berat ya. Tinggal dibutuhkan kejujuran teman-teman untuk mengidentifikasi diri. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.